Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam, salam jumpa kembali bersama saya di Corpus Christi Channel. Pada malam ini kita kembali live untuk membicarakan terkait menginterpretasi kitab suci antara kuasa menginterpretasi kitab suci dalam magisterium dalam gereja Katolik. Magisterium gereja punya kuasa dalam menginterpretasi kitab suci Banyak orang yang berpikir yang mengatakan bahwa orang Katolik tidak boleh menginterpretasi kitab suci. Bahkan ada yang mengatakan orang Katolik itu dilarang untuk baca kitab suci. Tidak demikian Bapak Ibu orang Katolik selalu dianjurkan untuk baca kitab suci. Tapi memang orang Katolik bukan baca kitab suci untuk dihafal tapi baca kitab suci untuk dihidupi. Baca kitab suci untuk dihidupi. Dalam tradisi gereja Katolik, yang punya kuasa untuk menafsirkan kitab suci karena kitab suci itu bukan hanya sekadar baca, tapi harus ditafsirkan juga Kitab suci harus ditafsirkan supaya bisa mengerti isi dari bacaan kitab suci itu. Supaya apa yang kita baca bisa dipahami dengan baik. Bisa dipahami dengan baik. Supaya kita bisa memperoleh makna dari apa yang kita baca di dalam kitab suci. Dalam tradisi gereja Katolik, sebagaimana dalam ajaran Katolik, sebagaimana diajarkan dalam dokumen-dokumen gereja bahwa kuasa menginterpretasi kitab suci di dalam gereja Katolik itu berada pada magisterium gereja, kuasa mengajar gereja Magisterium itu yang punya hak secara penuh wewenang menginterpretasi kitab suci hanya pada magisterium gereja. Dan ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting supaya menghindari hal-hal yang tidak baik Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 38 itu dijelaskan bahwa hak atau wewenang untuk menginterpretasikan kitab suci atau menafsirkan kitab suci secara otentik itu hanya berada pada tangan magisterium gereja Itu sudah diberikan kepada magisterium gereja oleh Yesus Kristus sendiri Itu artinya bahwa tugas untuk menginterpretasikan kitab suci sudah diberikan kepada para uskup Itu dalam kesatuan dengan penerus-penerus dari Santo Petrus dari Bapak Paus Demikian juga dan itu kalau kita baca di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua juga itu dijelaskan hal yang senada hal yang senada sama bahwa kitab suci di dalam Dei Verbum nomor 10 saya akan bacakannya supaya Bapak Ibu semua bisa mengerti, memahami Tradisi suci dan kitab suci itu merupakan suatu perbendaharaan keramat sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Dengan berpegang teguh padanya, seluruh umat suci bersatu dengan para gembala dan mereka dan tetap bertekun dalam ajaran para rasul dan persekutuan dalam pemecahan roti dan doa-doa. Dengan demikian, dalam mempertahankan, melaksanakan dan mengakui iman yang diturunkan itu, timbullah kerukunan yang khas antara para uskup dan kaum beriman.
Adapun tugas, ini yang penting Bapak Ibu ya. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang ditulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang magisterium gereja atau wewenang mengajar gereja yang hidup. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah. Ini penting ya. Magisterium berada bukan di atas sabda Allah ya. Jadi kitab suci tetap lebih tinggi posisinya daripada wewenang mengajar gereja atau magisterium gereja ya. Magisterium gereja itu kuasa mengajar gereja, yaitu yang diserahkan dalam tangan kepada paus dan para uskup ya. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya. Ya, untuk melayani sabda Allah itu pentingnya wewenang mengajar gereja ya. Yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus didengarkan dengan khidmat, dipeliharanya dengan suci dan diterangkannya dengan setia, dan semua itu diambilnya dari satu perbendaharaan itu yang diajukan untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. Ya, di sini sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwa kuasa untuk menafsirkan kitab suci itu hanya di dalam ya magisterium gereja, itu mereka yang punya hak. Tapi Bapak Ibu ya, sekali lagi saya katakan, bukan berarti ini kaum awam tidak boleh. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya di mana ya. Kaum awam juga boleh menafsirkan kitab suci ya, lebih khusus para teolog-teolog awam ya. Mereka menafsirkan kitab suci, tetapi tentu berada di bawah bimbingan, kembali lagi, berada di bawah bimbingan dari magisterium gereja. Saya baca dari Verbum nomor 23 ya. Mengepalai sabda Allah ya yang menjadi daging yakni gereja, mempelai sabda Allah, sabda yang menjadi daging yakni gereja, dengan bimbingan Roh Kudus berusaha memperoleh pengertian yang semakin mendalam tentang kitab suci supaya tiada hentinya menyediakan santapan sabda-sabda ilahi bagi para putranya. Oleh karena itu, gereja dengan tepat pula memajukan usaha mempelajari para bapa gereja yang suci dari timur maupun barat serta liturgi suci. Para ahli kitab suci Katolik dan ahli teologi lainnya dalam kerjasama yang erat harus berusaha supaya mereka di bawah pengawasan wewenang mengajar yang suci dan dengan upaya-upaya yang tepat menyelidiki dan menguraikan kitab suci sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin pelayan sabda ilahi dengan hasil yang baik dapat menyajikan santapan kitab suci kepada umat Allah. Jadi kembali lagi seperti saya bilang tadi, umat awam juga ya, itu boleh menafsirkan kitab suci, lebih khusus pada teolog ya. Mereka punya hak, punya kuasa juga dalam menafsirkan kitab suci secara benar. Tetapi mereka selalu berada di bawah wewenang mengajar gereja. Ya. Selalu berada di bawah wewenang mengajar gereja ya. Nah, bagaimana cara menafsirkan kitab suci? Ya, dalam ajaran gereja Katolik. Di Verbum nomor 12 itu dijelaskan bahwa kitab suci itu ya, kita pahami, dalam kitab suci itu ada ya, Allah bersabda melalui kitab suci kepada manusia ya. Maka untuk menangkap apa yang oleh Allah akan disampaikan kepada manusia, penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Untuk menemukan maksud para pengarang suci antara lain
perlu diperhatikan juga jenis-jenis sastra. Ini perlu Bapak Ibu. Makanya untuk menafsirkan kitab suci ya, untuk menafsirkan secara benar itu perlu pendidikan ya. Belajar tentang kitab suci itu dalam tradisi Katolik demikian ya. Sebab dengan cara berbeda kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang berbeda dengan aneka cara bersifat historis ataupun profetis atau dengan jenis sastra lainnya ya. Dalam ajaran Katolik, dalam tradisi Katolik, untuk menafsirkan kitab suci secara benar itu perlu pendidikan ya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan ya, bukan berarti umat awam Katolik tidak bisa menafsir kitab suci. Wewenang mengajar gereja itu penting supaya menafsirkan kitab suci tidak sembarangan. Karena wewenang mengajar gereja lah yang mempunyai hak untuk membuat doktrin gereja, membuat ajaran gereja yang resminya. Ya, itu demikian ya. Sedangkan kaum awam Katolik boleh menafsir kitab suci, tetapi bukan untuk membuat atau menyusun sebuah doktrin atau ajaran gereja, tetapi menafsirkan kitab suci, membaca perikop kitab suci, kemudian menafsirkannya untuk mengambil pesan-pesan moral, ya, yang ingin dihidupi dari bacaan itu. Apa pesan dari kitab suci itu yang mau dihidupi? Itu untuk umat awam. Tapi wewenang mengajar gereja, magisterium gereja, dia punya kewenangan untuk menafsir kitab suci secara benar, supaya dari yang ditafsirkan membawa ajaran yang benar. Dalam tradisi Katolik, ya, dalam menafsirkan kitab suci, itu tidak ditafsirkan secara sembarang Bapak Ibu. Selalu saja rujukannya melihat bagaimana ayat ini, kitab ini ditafsirkan oleh para bapak gereja. Jadi bisa dikatakan ya, tafsiran sekarang dalam gereja Katolik bukan yang baru, tetapi selalu mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh bapak-bapak gereja, mengikuti tafsiran bapak gereja. Dan itu yang sering terjadi ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikorek, tapi itu yang saya ketahui ya. Itu yang saya ketahui. Nah, kenapa harus wewenang mengajar gereja ya? Karena Bapak Ibu, kalau setiap orang diberi hak dan kuasa untuk menafsirkan kitab suci secara benar, ini bisa saja ya menciptakan perbedaan pemahaman, perbedaan teologi yang beda-beda pada tiap orang. Di satu ayat yang sama, misalnya 8 atau 10 orang yang membaca itu, dia punya penafsiran pasti nanti akan beda-beda satu sama lain. Dan ini bisa menciptakan perpecahan dalam gereja.